Pagi-pagi lemes. Sebenarnya udah nggak pagi nih teman, karena udah jam 12 lewat, tapi suasananya agak mendung jam 12.46. Jadi tadi pagi itu saya ada plan rencana nganterin anakku sekolah. Anakku tanding bola, ternyata ada something wrong dan cancel gitu. Yang tadi udah di plan malam, udah siap, udah plan ke segala macem, dan ternyata gagal. Jadi agak lunglai karena udah plan meleset ya teman-teman. Terus ngeliatin akun kok pada sunyi gitu ya, pada zong gitu, wah makin lemes gitu. Nah itulah perjalanan hidup teman-teman. Satu kadang ya menghadapi ini. Mungkin teman-teman pernah ngalamin juga nggak ya, bahwa apa yang kita rencanakan, apa yang kita plankan itu tidak semulus apa yang kita niatkan. Lagi-lagi pada saat kondisi seperti ini teman-teman, saya teringat tadi ada yang lewat di berandaku mengenai ngebahas masalah latihan. Kita harus keras, harus disiplin segala macam. Karena apa? Orang yang berprestasi, orang yang hebat pun, contohnya di sepak bola, mereka tetap latihan. Kalau mereka nggak latihan, turun, ya udah nggak dipakai. Kejam dunia memang. Nah, kalau tak pikir-pikir, tak runut-runut, TikTok affiliate pun sama teman-teman. Kalau kita nggak rutin, kalau kita nggak lakukan terus-menerus gitu ya, ya bisa jadi ya makin anyep. Yang dilakukan continue aja itu bisa tumbang, apalagi yang anggot-anggotan, yang asal-asalan gitu. Dan sejatinya kalau coba tak renungin teman-teman semua, dalam kehidupan ya begitu adanya ya. Bahkan orang-orang hebat pun gitu ya, bisnis sekuat apapun tanpa continuous improvement, jadi tanpa ada terus perbaikan yang terus menerus, ya bisa dilupakan. Ya mungkin akan jadi memorable, tetapi ya bisa kalah saing dengan yang lain. Dan di sini kalau kita coba tak renung, disinilah justru kekuatan, kehebatan Tuhan mengatur umatnya ya. Karena apa? Dengan begitu orang mau bergerak, orang mau bertumbuh, terjadilah persaingan. Kalau rasa itu nggak ada, justru bisa punah ya. Nah sejatinya kesulitan-kesulitan yang kita hadapin dalam TikTok affiliate, kayak saya ini, sentrol nih. Nah kok ini anyep akunku nih. Yang kemarin bagus, kemarin sudah ada closing terus. Sekarang udah ada gitu, alhamdulillah udah ada. Cuma saya ngelihat karena efek tadi, mental saya jadi kayak, aduh, mau ngontenmu jadi lemah gitu. Nah tapi saya bawalah kelemahan itu untuk konten di YouTube. Boleh ya? Jadi ide konten itu kadang kayak gini aja teman-teman. Ya cerita-cerita aja kesedihan kita, cerita kita, kekatroan kita, itu bisa jadi source konten. Dan mungkin malah kondisi seperti ini relate banget dengan teman-teman juga ya. Ada yang aduh kok susah banget waktu. Sebenarnya kalau direnungkan lagi, jangan-jangan susah ini bukan karena ya susah karena kita iya loh bahasa ini, karena kita susah, tapi karena ada kecenderungan kemalasan tadi gitu ya. Terus lagi ya mentalnya lagi down gitu ya teman-teman. Nah, kayak gini, jujur saya tadi sebenarnya pagi-pagi udah semangat, sudah ke masjid. Mungkin teman-teman kalau ngeliat konten saya YouTube, saya tadi udah ngonten di akunku yang satu, Supriyanto Cah PCT gitu ya. Saya pagi-pagi ke masjid, terus tadi mainan kucing gitu, dan abis itu saya telepon ibu saya di kampung, ngobrol, plus saya ngonten di untuk akun di TikTok udah upload gitu. Tapi tas yang terjadi, wow, kok loyo sekarang. Nah itulah. Jadi memang hati kita tuh dibolak-balikan oleh Tuhan ya teman-teman. Ya mukhalibal qulub sabit qalbi ala dinik, kalau nggak salah gitu ya. Nah gimana caranya gitu kita menjaga terus positif, semangat. Saya jadi pas ada yang lewat beranda tentang anak bermain bola yang mengatakan bahwasanya pelatihnya ngomong ya, jangankan yang kalian-kalian yang biasa aja terus malas latihan, gimana mau bisa. Seorang pemain-pemain hebat pun kalau mereka nggak latihan rutin, turun. Ya contoh nyata, contoh paling mudah ya, kalau yang dikenal secara luas ya Ronaldo. Bagaimana dia seorang yang di usia yang mestinya di bola udah gak usia bagi usia produktif bola gitu ya, 30 plus, tetapi kok vitalitasnya malah luar biasa. Kecepatannya bom bilangin. Itu yang
membuat dia terus eksis. Kalau dia niatannya cuma duit, tentunya sekarang udah over, udah luar biasa. Tapi nyatanya karena dia ya seorang goat lah. Goat apa Bumi? Bumi? Goat apa Bumi? God greatest of all time. Tuh, greatest of all time. Aku yang paham. Ya, jadi kalau kita pengen terbaik dan terbaik, tentunya repetition, exercise, latihan terus-menerus, dan continuity. Nah, kalau dalam saya sebagai seorang muslim ya tentunya ini keistiqomahan ya. Nah, pengejawantahan ini tentunya juga bisa direnungkan lagi. Gendeng juga, TikTok juga begitu teman-teman. Karena manusia ini sejatinya dibuat apa? Mudah bosen. Bener gak? Bosen, konten gitu-gitu aja ya wes, makanya kita harus cari ide lagi, dan sebenarnya ide itu pun berserakan di ranah kita gitu. Nah pas renungin, wah gendeng juga ya begini ya. Pantes mau nggak mau ya TikTokan ini perlu effort, perlu perjuangan, perlu terus bergerak, nggak ada kata nyerah, nggak ada kata tumpul gitu. Ya pada saat ngeblank tentunya kita refreshing otak gitu. Ya bahkan saya cerita sebenarnya bisa jadi refreshing otak saya teman-teman. Saya ngobrol di YouTube ini ya mungkin nggak ada apa yang bisa diambil, tapi bagi saya ini juga refreshing loh teman-teman. Saya bisa mengeluarkan unek-unek di kepala, terus teman-teman siapa tahu ada yang bermanfaat buat teman-teman gitu ya. Saling menyetrumkan, saling memotivasi, saling menyemangati. Masalah hasil ya udah lilah aja, pasrahkan. Tapi dengan bercerita seperti ini, saya juga menjadi apa ya? Pikiran saya kayak jalan lagi gitu. Yang tadinya ngeblank, mungkin saya tadi sarapan nasi, terus ngantuk, saya tertidur nikmat. Tapi sebenarnya itu nggak pas gitu, karena saya sebenarnya nggak lapar gitu. Tapi karena tergoda, ya mau makan aja. Terus efeknya ngeblank juga, plus tumpukan masalah tadi gitu. Nah teman-teman, itu yang ada di kepala saya kali ini. Saya berpikir lagi, tapi dia itu gara-gara saya nonton ada yang tentang bola ngomongin masalah latihan, saya teringat, oh bener juga ya. Seorang goat, greatest of all the time, gitu pun ya. Greatest of all the time. Orang terus terbaik sepanjang masa lagi. Ternyata di behind the scene-nya habis-habisan. Dan dia udah nggak mikirin duit lagi, pasti maksudnya nggak kejar duit rupiah 2 rupiah lagi, karena dia duit berapapun udah ini. Dan kerennya lagi, saat dia menjaga performanya untuk the best tadi, duit ngikutin. Dia udah nggak ngejar duit, tapi duit ngikutin. Lah kita ini teman-teman ya, kita ini akun masih kurang bagus, terus emang berjuang, ya ini prosesnya gitu. Tapi pada saat kita nanti udah nggak mikirin wah GMV, ada satu titik mungkin gitu ya, kita udah nggak perlu mikirin komisi, nggak mikirin GMV, tapi totalitas dengan konten the best, believe ya itu akan ngikut tuh si GMV and the gangnya itu nanti akan justru. Tapi pada saat kita fokusnya memang di situ, kayak saya ini fokusnya ngeliatin komisi berapa, justru bukan fokusnya di quality, tapi fokusnya dengan quality apa adanya, fokusnya malah di GMV dan profit. Lain jeblok, bener juga ya. Lagi-lagi teman, yuk siapa tahu kita terus mencoba saja yang terbaik, ide-ide konten seperti apa, perbaikan terus perbaikan ide-ide jadi hook terbaik. Aku tadi juga sekilas ngelihat bahwa yang penting apa sih dalam konten, ya hook, terus produk oke, terus konsepnya ada, terus apa lagi tadi ya yang benar-benar harus wajib diperhatikan atensi, ya cahaya, suara, bahkan quality kamera itu katanya nggak begitu urgent, tapi hook itulah, hook produknya juga kayak gitu. Tapi kalau kualitas kameranya oke, hooknya bagus, itu ya disarankan. Nggak tahu ada yang ngomong dalam hati, tak renungkan benar juga sih. Tapi yang berat yang menjaga mental kita untuk terus good ya, semangat itu teman-teman. Ini sebentar nih ada WA masuk. Ini orang bola ada WA lagi.
Nah, itu teman-teman. Jadi setiap detik yang kita dapat itu adalah experience dalam kehidupan kita, dan TikTok affiliate ini juga experience. Kita syukurin detik demi detiknya, hasilnya seperti apa. Lagi-lagi saya ngomong gini sebenarnya mengingatkan diri saya sendiri, wis toh, apapun gak usah ngeluh, jalanin. Semangat kurang ya disuntik lagi. Ya, karena saya tadi juga pagi-pagi ada ini agak rada-rada kesalahan dikit, saya makannya banyak ngantuk ini, terus timbul masalah jadi ngeblank. Tapi itu proses perjalanan, Tuhan pasti memberikan semua itu, udah alurnya dari sana, kita tinggal jalanin aja. Tuh saya ngomongin masalah kok zong gitu ya, alhamdulillah tuh udah mulai ada naik lagi closing. Itu kadang-kadang kayak gini tuh, berpikir positif bentar aja sudah langsung up, ada beberapa closingan naik. Nah, maka pentingnya menjaga berpikir positif, semangat, terus kalau salah ya kita evaluasi, dan lillah. Oke teman-teman, moga-moga jenengan semua ini hari apa, hari Minggu, Sabtu nih, Sabtu ya, hari Sabtu yang teduh di Jakarta ini, kita kembali greng semangat, do the best terbaik.